Tapi kalau sudah sakit yang kronis, nah itu kadang baru terasa. Tetapi saking mudahnya banyak yang kita lupa. Banyak loh orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Maka bisa diambil kapan saja oleh Allah. Caranya dengan apa? Yang kelima apa? Supaya kita dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, caranya dengan selalu bersyukur. Selalu bersyukur ini terkait dengan apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat banyak kita terima yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Makanya seperti tadi di awal mukadimah tadi, ya, bagaimana kita selalu bersyukur, sebagaimana kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Makanya nikmat Allah itu banyak, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Apa saja sih nikmat itu, Ustaz? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dalam satu hadis itu ada tuh dikatakan nikmatani maqbulun kasirun minan nas ya ausyihah wal farq. Dua kenikmatan yang banyak manusia melupakan. Yang pertama adalah ausyihah, waktu sehat, wal farq, waktu luang. Kenapa? Karena yang namanya sehat itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan ini. Seseorang baru merasakan pentingnya arti sehat kalau sudah sakit. Kalau sakitnya tuh cuma sakit kepala atau sakit yang ringan-ringan tuh, sakit gigi atau ada apa-apa. Tapi kalau sudah sakit yang kronis, nah itu kadang baru terasa. Apalagi kalau sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Kalau sekarang itu ya banyak nih penyakit-penyakit yang ilmiah yang waktu zaman bahari itu kedadaan. Apa gerak penyakitnya tuh kita kenal sekarang, ada yang namanya hipertensi, ada yang kita kenal asam urat, ada yang kita kenal sekarang kolesterol. Ya banyak lah. Itu rata-rata adalah dari pola hidup kita. Kita tidak bisa menjaga pola makan kita, yang akhirnya menyebabkan kita sakit. Akhirnya dari makanan, akhirnya juga pantangannya juga makanan. Harus menjaga pola makan nih, menjaga makanan yang kita masukkan ke kerongkongan, jangan sampai menambah penyakit yang ada. Jadi yang namanya syukur ini ya, harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak dapat menghitung nih berapa nikmat yang sudah kita terima, yang telah diberikan Allah kepada kita. Makanya dalam dalil pun wa in ta'udu nikmatallahi wa la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tidak bisa kita ingat berapa banyak sudah nih nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Anggota tubuh ini pun juga adalah nikmat. Mata yang bisa melihat keindahan dunia ini, telinga diberikan untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, dan anggota tubuh lainnya. Artinya kita sempurna yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Banyak yang mempunyai kekurangan dalam tubuhnya. Nah itulah harus kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nikmat itu, syukur itu ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, yang paling mudah syukur dengan lisan.
Syukur dengan lisan ya cukup membaca lafaz hamdalah. Itulah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Itu mudah sebenarnya, tetapi saking mudahnya banyak yang kita lupa. Kalau dalam Islam tuh ya, setiap pekerjaan yang kita mulai harus membaca basmalah. Dalam hadis itu ada dikatakan, suatu pekerjaan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Kalau mengakhiri kegiatan pekerjaan, kita ucapkan hamdalah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya setiap doa sehari-hari, doa selesai makan, doa pokoknya selesai apapun pekerjaan, yaitu diawali dengan kata puji-pujian, kata hamdalah. Doa selesai makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian dan ke tempat mula kami kembali. Kenapa kita bersyukur? Karena hidup lagi. Karena yang namanya orang tidur itu adalah mati sementara. Ketika kita bangun dari tidur, maka kita harus bersyukur karena Allah telah menghidupkan kita lagi dari kematian. Banyak loh orang tidur tidak bangun-bangun lagi, alias apa? Meninggal. Makanya setiap kita ketika bangun tidur jangan lupa untuk membaca doa bangun tidur. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Itu dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan, dengan sujud syukur, apapun dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Misalkan kita banyak punya harta yang berlebih, ya kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Kenapa? Karena untuk memberikan harta kita, syukur kita karena Allah telah memberikan kita harta yang banyak, maka kita berikan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Dalam Al-Quran pun, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya azab atau siksaku sangat pedih. Kalau kita bersyukur, maka kita akan ditambahkan nih oleh Allah nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kalau kita kada beringat, kada bersyukur, bisa jadi harta yang kita miliki bisa habis. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu dari Allah, maka bisa diambil kapan saja oleh Allah. Caranya dengan apa? Dengan musibah. Dengan apa? Kebakaran. Hari ini kaya, malam kebakaran, besok tidak punya apa-apa, cuma baju di badan. Bisa jadi kemarin kaya tidak pernah bersyukur, besok bisa bangkrut atau ditipu orang. Makanya supaya harta kita bisa bertambah, banyak-banyak bersyukur. Terus yang keempat, cara supaya dekat kepada Allah adalah dengan ingat kematian. Di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Kita tidak ada yang tahu kapan kita
mati. Karena yang namanya mati, maut itu adalah rahasia ilahi, Allah yang tahu. Tetapi kalau azal maut itu sudah datang, kita tidak akan bisa menangguhkannya, tidak bisa juga memajukannya, ataupun tidak bisa memundurkannya. Ya, karena itu sudah ketentuan Allah. Tetapi kita pasti akan mati. Terkadang ketika ditanya kepada jamaah, "Ibu takut mati?" "Takut Ustaz." "Kenapa?" "Takut dikubur." Ya, padahal jangan perlu ditakuti. Kenapa? Karena kematian itu sifatnya pasti datang. Yang perlu kita takuti adalah adakah bekal yang sudah kita persiapkan untuk nanti dibawa ke hari akhir. Bekalnya apa? Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, apalagi sampai tergoda dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini adalah sifatnya sementara, yang kekal nanti di hari akhir. Sama jadi yang namanya usia ada batasannya. Yang namanya maut atau orang itu tidak pandang bulu. Ada orang pikir, orang mati itu yang tua-tua saja. Tidak. Yang namanya ajal itu bisa datang kepada siapa saja. Tidak yang tua, tidak yang muda, tidak yang anak kecil. Kadang bayi ataupun yang dalam kandungan sudah ada yang meninggal. Jadi kita harus ingat kematian kita. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Dan juga perimbangan nih, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Jangan kita terpukau dengan dunia saja, tetapi juga harus akhirat juga kita perhatikan. Jangan juga akhirat dunia terlupakan, tidak bisa. Karena dua ini imbang. Kayak doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan kita ingat kematian, maka kita akan dekat kepada Allah. Jangan kita terlena. Ya, kalau kita terlena dengan dunia itu akan menjauhkan diri kita dari Allah. Yang kelima apa? Supaya kita dekat kepada Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah. Apa artinya zikir? Zikir itu ingat kepada Allah, baik zikir dengan lisan ataupun zikir dengan hati, baik yang diucapkan ataupun secara zahir ataupun secara sir. Supaya apa? Supaya kita ingat dengan Allah, tidak jauh dari Allah. Apa aja Ustadz bacaannya? Bacaannya terserah. Yang penting kita mudah bisa. Dan setelah kita sholat yang rutin apa bacaannya? Tasbih subhanallah. Habis tasbih apa? Habis tahmid, takbir berapa? 33 juga. Itu rutin setiap habis sholat. Jangan habis sholat langsung main atau lari, tapi kita lakukan dengan kita berzikir sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sebenarnya zikir-zikir, bacaan-bacaan yang lain, tetapi tergantung kita masing-masing ya. Yang mana mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berzikir, maka hati kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Banyaklah kamu berzikir, maka
hatimu akan tenang. Walaupun banyak permasalahan hidup yang kita alami, tetapi kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Selalu ingat dengan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah, Allah pun akan memberikan solusinya kepada kita. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menambah pengetahuan, pemahaman, dan menjadi amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu ada kesalahan itu datangnya dari ulun pribadi. Al-insanu mahalul khotawan nisya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Belum akhiri, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi bisabilillah fastabiqul kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.